Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nevita dengan NIM 2101072051 dari kelas 2B di 3 akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan bank. Di sini ada tujuan laporan keuangan bank, yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pemangku kepentingan atau stakeholders dalam membuat keputusan finansial. Selanjutnya ada keterbatasan laporan keuangan bank. Keterbatasan laporan keuangan bank ini terbagi 3, yaitu yang pertama ada bersifat historis, yang kedua ada bersifat umum, dan yang ketiga bersifat konservatif. Yang pertama yaitu bersifat historis. Yang dimaksud dari laporan keuangan bersifat historis yaitu merupakan laporan atau kejadian yang telah lewat. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua yaitu ada laporan keuangan yang bersifat umum, yaitu disajikan untuk semua pemakai dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja, misalnya untuk pajak, bank, dan lainnya. Laporan keuangan bersifat umum ini baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja. Selanjutnya ada laporan keuangan bank bersifat konservatif. Yang dimaksud bersifat konservatif di sini yaitu dalam menghadapi ketidakpastian, yaitu bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan bank yang pertama yaitu ada laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan ini disiapkan selama setahun dan pencatatannya setiap di akhir bulan. Laporan keuangan bulanan ini juga merupakan kebijakan antara kantor pusat bank dan seluruh cabang bank hingga perwakilan bank. Yang kedua yaitu ada laporan keuangan triwulan. Laporan keuangan ini dipersiapkan setiap 3 bulan selama setahun, misalnya di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Dan laporan ini juga harus disajikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga yaitu ada laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan ini biasanya dipersiapkan setiap tahun, di mana laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan bank. Yang pertama ada laporan neraca bank. Laporan neraca ini adalah laporan menggambarkan kekayaan, kewajiban atau hutang, dan juga modal suatu perusahaan. Unsur-unsurnya yang pertama ada giro, kredit, pos deposito, penempatan Bank Indonesia, surat berharga dan obligasi, penyisihan penghapusan aktiva. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini laporannya dalam memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan suatu perusahaan selama periode tertentu. Dan yang terakhir ada laporan komitmen dan kontingensi.
Laporan komitmen dan kontingensi ini disebut sebagai rekening administratif yang dapat disajikan secara terpisah mengenai antara komitmen dan kontingensi. Selanjutnya ada akun-akun laporan keuangan bank. Yaitu ada kas penempatan pada BI yang terdiri dari giro BI, SBI, dan lainnya. Selanjutnya ada giro pada bank lain yang terdiri dari rupiah dan valuta asing. Selanjutnya ada penempatan bank lainnya yang terdiri dari rupiah dan valuta asing. Selanjutnya ada PPAP dari bank lain. Selanjutnya ada kredit yang diberikan yang terdiri dari rupiah dan valuta asing. Selanjutnya ada PPAP kredit yang diberikan. Selanjutnya ada pendapatan yang masih akan diterima. Ada beban, ada biaya dibayar di muka, dan ada aktiva tetap. Selanjutnya ada akun laporan keuangan, ada akumulasi penyusutan aktiva tetap, ada agunan yang diambil alih, ada aktiva lainnya, ada giro yang terdiri dari rupiah dan valuta asing, ada kewajiban segera lainnya, ada tabungan, simpanan berjangka, ada sertifikat deposito, simpanan dari bank lain, kewajiban akseptasi, leasing, RAK pasifa, hasil bunga, provisi dan komisional, beban bunga, dan pendapatan provisi komisi fee. Selanjutnya ada pendapatan kenaikan nilai surat berharga, pendapatan lainnya, beban, beban administrasi dan umum, beban personalia, pendapatan non-operasional, beban non-operasional, fasilitas pinjaman yang diterima belum digunakan, fasilitas kredit kepada nasabah, irrecoverable LC yang masih berjalan, garansi yang diterima, pendapatan bunga dalam penyelesaian, garansi yang diberikan, recoverable, dan long position. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.